Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Selam, podcast kelompok 9. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas terkait apa sih? Jadi kita bakal ngebahas terkait venture capital itu apa ya? Tuh. Nah, pada podcast kali ini kita akan ada 3 sesi nih yang membahas terkait venture capital. Yang pertama kita akan bahas terkait apa itu venture capital, mulai dari definisinya, terus juga dari potensi industri bisnisnya, manfaatnya, gitu. Nah, terus di sesi kedua kita akan bahas terkait sebenarnya peran venture capital dalam industri agribisnis itu apa sih? Terus ada nggak case study kasusnya yang udah pernah ngalamin venture capital ini, kayak gitu. Nah, terus strateginya juga kayak gimana? Terakhir di sesi 3 kita akan bahas terkait tantangan dan juga peluang dari venture capital, terutama di industri agribisnis, yang pastinya bakal seru banget, gitu. Nah, terus, tapi nih sebelum kita bahas ke materinya, sebaiknya kita kenalan dulu nih, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak kenalan, kayak gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Anugrah Maulana dari Departemen Agribisnis Angkatan 58. Dan di sini saya ditemani oleh beberapa teman rekan saya yang membantu saya dalam membahas apa sih venture capital itu. Oke deh, untuk kita langsung mulai lagi tanpa lama lagi. Kita mulai nih. Menurut kalian venture capital tuh apa sih? Terus hubungannya dalam industri dan bisnis itu apa? Nah, kalau venture capital itu kita bisa jadikan atau fokuskan sebagai investasi yang berisiko tinggi dan impiannya juga tinggi, tapi biasanya diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi untuk berkembang besar. Nah, venture capital ini memiliki beberapa aspek gitu atau tahapan dalam investasinya. Nah, yang pertama itu dia bisa menyediakan pendanaan untuk startup yang dimana mengubah ide-ide inovatif mereka menjadi sebuah produk atau layanan nyata. Nah, yang kedua itu investasi venture capital ini memiliki beberapa tahapan dalam pendanaannya, dari pendanaan tahap awal, pendanaan modal awal, terus pendanaan ekspansi, terus ada pendanaan tahap akhir dan pendanaan jembatan. Nah, yang ketiga ini di mana venture capital ini memiliki komponen yang sangat penting untuk ekosistem startup, yang dimana udah banyak nih perusahaan yang sukses melalui pendanaan dari venture capital ini. Nah, jadi kesimpulannya itu venture capital itu merupakan bentuk investasi yang penting yang dimana nantinya akan mendukung pertumbuhan suatu perusahaan yang inovatif. Nah, kalau kita ngomong di bidang agribisnis, venture capital ini digunakan untuk mendukung proyek pertanian yang berkelanjutan atau bisa dibilang teknologi pertanian yang inovatif, yang dimana nantinya venture capital ini digunakan atau berperan penting untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan agribisnis yang berkelanjutan. Ya, ya. Berarti venture capital udah keren banget ya, itu bisa banget mendanain buat dari startup Indonesia. Mulai dari yang tadi ada 4 tahap ya, ada tahapan awal, modal awal, tanam ekspansi, tahapan akhir. Jembatan juga bisa, jadi bukan cuma startup yang baru mulai, tapi di tengah-tengah maupun startup yang udah gede tuh masih bisa banget nih buat sama venture capital ini. Mungkin ini ya, kalau lebih gampangnya tuh ini, kalian pernah nonton drakor gak sih yang judulnya Startup gitu? Oh iya. Nah, tapi kalau gua ngebayangin gampangnya tuh intinya venture capital tuh yang Anji Pyongnya gitu loh. Jadi yang cara nggambarin dengan gampangnya tuh itu kali. Jadi misalkan kayak lu ada perusahaan baru yang emang lagi mencoba merintis atau mungkin di tengah jalan yang katakanlah di basic dari sepi juga. Terus tiba-tiba lu kayak di tengah ya butuh pembiayaan atau modal gitu. Nah, si venture capital itu datang buat ngasih kebutuhan itu tadi. Ya. Jadi mungkin itu sih. Kalau gue ngomongin kayaknya Iya, itu sih. Kalau udah diserap ya. Ya. Oke. Nah, itu kan studi kasus versi filmnya kan, versi untuk dari film juga. Nah, tapi kalau misalkan di dunia nyata yang benar di kita sehari-hari, sebenarnya venture capital ini udah berkontribusi di mananya sih? Udah benar sih yang ngerasain venture capital ini, terus dalam pengembangan tuh dia gimana? Ada nih buat venture capital itu ada contohnya satu
di Indonesia ada perusahaan yang namanya Daya Tani. Nah, di perusahaan ini tuh bergerak di bidang agroteknologi yang tadi katanya juga berkelanjutan gitu fokusnya. Nah, di Daya Tani ini udah bisa ngumpulin dana sebesar 35,7 miliar rupiah pada bulan Januari 2024. Nah, perusahaan modal Ventura atau capital venture yang ngasih modal itu ada kayak East Venture, terus ada apa lagi tuh, Wave Market Partner dan AC Venture. Nah, terus kalau udah ada duitnya apa sih, buat apa gitu? Nah, peran venture capital itu bisa untuk budgeting, untuk mentorship dan bimbingan, terus ada jaringan dan koneksi, terus ada juga akses ke sumber daya. Nah, ya siapa yang gak mau gitu ya dibantu perusahaannya untuk mengembangkan di internal maupun eksternalnya gitu. Terus strategi venture capital dalam memilih startup agribisnis yang menjanjikan itu yang pertama pasti analisisnya itu ada analisis pasar, analisis tim, analisis produk, terus ada analisis model bisnis dan analisis risiko. Ya itu analisis dasar sebenarnya yang harus dilakukan kalau ingin melakukan sebuah investasi gitu. Oke. Tapi ini juga nggak sih? Gak tau ya, tapi kalau East Ventures tuh kayaknya udah terkenal banget sih. Karena mereka emang salah satu yang pertama ada di Indonesia juga kan. Itu emang sangat-sangat cukup terkenal sih. Terus mungkin yang tadi kata Optik juga menurut gua cukup menarik tuh di bagian akhir tadi sih, Bik. Yang bagian ini nggak sih bagian strategi yang analisis tadi? iya benar, kayak gimana mereka tuh bilang bahwa oh ya lu layak buat kita investasi sih. Soalnya sebenarnya gue pernah ikut kayak semacam seminar gitu sih yang menarik, dan di isinya tuh sama salah satu direktur visi gitu lah di Indonesia. Dan menurut gue itu cukup insightful sih, dan apa yang dibilang itu Fikri itu benar-benar banget gitu, kayak apa aja yang dianalisisnya. Cuman mungkin yang menurut gue cukup yang menarik buat dibahas tuh ya tentu value-nya itu tadi sih. Karena mungkin kalau kita bandingin dengan yang moda pembiayaan yang lain, tentu yang lain tuh mungkin hitungannya ya dia ngitung dengan cara yang biasa gitu kan. Sedangkan kalau yang venture capital ini karena dia long term dan emang dia enggak yang kayak langsung lu kembali dalam beberapa tahun aja, ya mereka tuh melihat gimana sih value atau solusi yang dikasih sama perusahaan itu, apakah di masa depan dia akan sustain, apakah emang punya kesempatan yang gede banget dan lain-lain. Jadi itu menurut dia emang menarik. Nah sama juga kalau misalkan ada nih perusahaan di startup yang udah venture capital nih perusahaan lain, itu nggak cuma kayak oke kita kasih duit tapi udah, tapi sejujurnya juga ada 3 nih, nanti dikasih mentorship, ada bimbingannya juga, terus juga pas otomatis dapat koneksi baru dong, dapat jaringan baru. Terus terakhir kalau misalkan si pendananya ini punya mungkin aset segala macam, kita bisa juga tuh mengakses ke hal situ. Iya betul. Itu keren banget sih. Oke. Tapi mau nanya dong, kalau si venture capital tuh sebenarnya udah dari kapan aja deh? Maksudnya kayak dari awal mulanya dari tahun 1900-an lah, atau mungkin baru kayak gitu? Lebih ke sejarahnya sih. Kalau yang aku baca ya gitu, asal usulnya venture capital itu tuh bisa dibilang dari era pasca Perang Dunia Kedua, yang dimana ketika investor mulai menyadari potensi pendanaan proyek-proyek yang beresiko tinggi dan bernilai tinggi, nah perusahaan itu tuh udah mulai sadar gitu, bahwa perlu dana gitu. Nah perusahaan venture capital yang pertama itu ada American Research and Development Corporation atau bisa dibilang ARDC, yang dimana didirikan pada tahun 1946, yang didirikan oleh George Deriot. Nah investasinya ini bisa dibilang yang paling menonjol adalah Digital Equipment Corporation, yang dimana memberikan laba atas investasi yang besar dan membantu membangun potensi pendanaan venture capital. Nah, pada dekade-dekade berikutnya, modal venture ini atau venture capital ini memperoleh daya tarik. Nah, khususnya
di Silicon Valley. Nah, di mana yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan sektor teknologi. Nah, sekitar tahun 1970-an dan 1980-an itu tuh menjadi saksi bahwa munculnya perusahaan-perusahaan venture capital yang dimana menjadi ikonik seperti ada Sequoia Capital, Kleiner Perkins, terus ada HL Partners yang mendanai raksasa teknologi seperti Google, Apple, dan Cisco. Gitu sejarahnya. Berarti dari si venture capitalnya emang dari lama banget ya. Terus impact-nya sendiri atau yang benar paling terasa mungkin tadi yang paling sering diomong itu ada dari Google sendiri, katanya emang itu lah kayak venture capital gitu. Berarti emang gede banget sih kalau kekerasan itu. Apalagi dari tahun 1976 tadi maksudnya ya? Iya, sekitar tahun segituan. Nah tapi kalau dari itu kan dari tahun 1976 hingga sekarang lah. Tapi kalau dari kondisi sekarang di tahun 2024 atau mungkin di abad 21 ini, gimana sih ternyata dari si venture capital ini, apakah masih tinggi atau mungkin di Indonesia juga tinggi atau mungkin menurun? Kayak gimana tuh? Mungkin kalau menurut gue sebenarnya kalau ditanya apakah mungkin dia masih relatable gitu ya dengan zaman sekarang, menurut gue ya tentu sangat masih relatable gitu. Karena emang mungkin kalau di US di Silicon Valley itu kan dia tahun 19 sekian gitu kan. Tapi emang di Indonesia tuh kalau kita lihat, kalau kita baca sejarahnya juga sebenarnya emang ada itu ya mungkin baru muncul bangetnya itu di tahun 2000-an kan. Kayak misalkan kita mendengar expansion terus dengan startup yang didirikannya, karena itu emang belum lama kan, maksudnya masih di dalam kayaknya 10 atau 20 tahun belakang gitu, jadi emang masih tergolong baru lah gitu. Jadi yang menurut gue agak tergolong banget sih, apalagi memang kalau kita tanya gitu startup gede di Indonesia, entah itu yang agribisnis ataupun non agribisnis lah, kayak misalkan yang gede banget kan ada Gojek, let's say, atau Grab, atau Tokopedia. Mungkin kalau agribisnisnya ada e-fishery, ada iGrow, ada Sayurbox dan lain-lain gitu, dan mereka semua ya masih pakai pendanaan dari venture capital gitu. Jadi ya menurut gua masih relate aja sih, walaupun memang sebenarnya kalau kita bahas pasca COVID emang banyak banget kan shock ekonomi gitu, yang kayak mungkin startup ada yang layoff, ada yang gimana dan lain-lain, dan emang ya itu mah ya gimana ya, bukan yang jadi bikin venture capital ini nggak relatable sih, tapi lebih karena ya emang itu short term variable lah yang emang ya mungkin itu nggak lama, maksudnya ya masih tentu akan dipakai tapi ya emang bakal ada beberapa perubahan gitu. Jadi ya menurut gua masih relatif aja sih. Oke. Tapi kalau dari si venture capital kan maksudnya kalau dari tahun 1976 kan udah lumayan lah ya. Nah tapi yang saya bingung itu dari tahun segitu sampai sekarang ada perbedaan nggak sih venture capital di tahun tersebut? Pas mulai awal mungkin dia masih ngedarin ke banyak, mungkin kayak oh dari ini sini gitu kan. Lagi karena mungkin lagi perkembangannya industri kan ke 4.0. Nah kalau di zaman sekarang apakah tren si venture capital ini masih sekencang itu atau mungkin kayak cari aman aja gitu. Yang penting bakal berperpanjangan dan juga aman gitu. Oke, kalau setahu gue emang itu ada beberapa yang berubah sih. Dalam artian kayak kalau setahu gue sekarang ya tentu karena faktor shock ekonomi, terus mungkin ya ada faktor-faktor eksternal kayak faktor politik dan semacamnya. Ya itu emang bikin ada beberapa perubahan sih. Kayak misalkan ya risikonya itu jadi diminimalisasi lah gitu. Jadi mereka nggak invest di yang volatile banget gitu akibatnya. Tapi ya emang mungkin masih bisa growth-nya itu tinggi, tapi ya dalam risiko yang masih terkendali gitu. Jadi ya mungkin ya itulah menurut gue ya. Apalagi mungkin kalau kita lihat di kasusnya luar negeri, sebenarnya kan kayak yang tadi disebutin ada Sequoia Capital. Sebenarnya kan mereka sempat kena scam gitu lah, yang kayak nggak berjalan dengan baik lah kerja samanya dengan salah satu perusahaan gitu. Ya, jadi ya menurut gue tentu polanya akan berubah gitu ya. Kayak trennya mungkin jadi invest ke yang lebih aman. Terus yang mungkin basisnya tuh rasio-rasionya tuh mungkin dipakainya ya jadi beda gitu. Kalau dulu mungkin rasionya yang basisnya melihat growth-nya, tapi mungkin kalau sekarang yang melihat yang kepastian bahwa mereka akan tetap dapat profit dan lain-lain. Menurut gue ya yang begitu mungkin ada-ada aja gitu. Jadi ya menurut gue tetap ada perubahan sih. Ya namanya tren pasti ada perubahan nih. Perubahan zaman juga sebenarnya. Iya. Tuh. Oke, tapi kalau misalkan dari si venture capital kan tadi masih belum kita bahas kan dari sistemnya nih. Sistem venture capital tuh dari si investasi itu kayak gimana sih?
karena sempat dibilang ada mungkin ada beberapa pihak atau mungkin ada investor dan perusahaan, tapi sebenarnya dari venture capital ini sistemnya itu kayak gimana? Oke. Kalau saya gua sebenarnya secara resminya mereka tuh bisa pakai banyak cara gitu loh untuk invest uangnya ke perusahaan atau startup gitu. Kayak mungkin kalau yang seperti bahas tuh misalkan bisa pakai obligasi konversi atau bisa ya udah pakai modal atau ekuitas gitu. Tapi setahu gua emang yang cukup banyak dilakukan tuh ya dalam bentuknya tuh modal ekuitas gitu. Jadi mereka tuh beli saham ke perusahaan yang mau mereka invest, tapi emang bukan beli saham yang mayoritas gitu biasanya, tapi ya mungkin beberapa persen aja supaya mereka ya bisa apa ya, kayak ibaratnya invest di mereka, tapi sekaligus mereka nanti ambil andil juga lah, supaya ambil andil gitu. Jadi nantinya ya mereka akan ikut terlibat juga dalam gimana keputusan perusahaan ketika beroperasi gitu. Jadi sistemnya gitu sih. Jadi nantinya gimana sih mereka gitu kan, kayak dapat untungnya dari mana? Ya nantinya karena dia bentuknya ekuitas atau modal kebanyakan, ya mereka bisa dapat dividen tiap tahun. Kalau misalnya atau tiap periode lah, gimana sistem perusahaan yang bebas itu ya masing-masing perusahaan punya sistemnya. Tapi ya itu misalkan kalau profit gitu ya, kalau mereka profit ya mereka bisa dapat dividen. Tapi setahu gua mereka juga bisa banget dapat banyak uang itu ketika nanti di akhir gitu loh. Jadi misalkan mereka tuh invest di tahun ini nih. Nah, tapi mereka nge-aim-nya tuh nanti kayak 15 tahun ke depan nih, misalkan kayak mereka proyeksiin bahwa perusahaan itu akan gede gitu, akan naik valuasinya, atau mungkin bisa jadi IPO. Dan bisa jadi juga nantinya saham yang mereka pegang ini tuh dijual gitu ke pihak yang lain. Nah, karena perusahaannya udah tinggi valuasinya, ya tentu harga sahamnya naik juga kan. Nah, mereka tuh nanti bisa dapat keuntungannya tuh dari sana, kalau soalnya gitu. Oke, kalau dari sistem si venture capital kan kayak tadi dibilang sama Shihab, berarti bakal ada banyak nih dari beberapa pihak, mau misalkan itu kayak dari investornya berkumpul bersamaan untuk membeli let's say 30% atau 40% dari suatu saham dari suatu perusahaan kayak gitu. Nah, otomatis ketika suatu pihak tadi yang ada perkumpulan orang-orang ini atau perusahaan itu membeli suatu saham yang let's say kalau makan startup yang baru mulai mungkin masih kecil gitu ya. Cuman kalau makan perusahaan yang udah di tengah-tengah atau udah mulai ekspansi juga udah mulai besar, kan pasti butuh modal, butuh lumayan banget gitu kan. Nah, sebenarnya dari si venture capital atau mungkin si orang-orang ini itu dapat banget dari mana sih? Nah, buat investasinya, yang pertama itu ada dari investornya aja gitu. Jadi mungkin ada satu orang investor yang kaya gitu. Dia emang pekerjaan utamanya dia investasi gitu. Nah, terus bisa aja ada perkumpulan dari berbagai banyak investor untuk investasi ke suatu perusahaan startup tersebut gitu. Jadi kalau setahu gua namanya tuh mereka tuh, jadi ini venture capital, mereka tuh dapat uang itu dari limited partners-nya mereka ini. Nah, limited partners-nya itu ya bisa tadi kayak kata Fikri. Jadi ada yang dari individu yang emang kaya banget, ada yang dia tuh sekumpulan orang mungkin yang bikin modal-modal gitu, ada juga mungkin dari lembaga lain. Jadi ya emang gitu sih sistemnya. Oke. Nah, kalau dari investor sendiri mungkin saya coba nebak-nebak, kan tadi udah dari investor versi orang-orangan lah ya gitu, mungkin udah konglomerat gitu levelnya. Nah, cuman kalau makan dari perusahaan, let's say dari perbankan tuh tertarik gak sih untuk join sistem venture capital untuk perusahaan? Itu menarik sih sebenarnya. Karena sistemnya agak beda. Kalau perbankan kan biasanya mereka ngasih peminjaman gitu ya, ngasih dalam bentuk utang ke perusahaan-perusahaan. Itu kalau yang biasanya bank retail gitu. Mungkin bisa jadi beda kalau kasusnya nanti ya mereka bank yang nggak fokus di retail, tapi bank itu yang mungkin lebih ke arah bank B2B atau ya semacamnya. Tapi kalau venture capital sebenarnya kalau kita lihat trennya belakangan juga, sebenarnya beberapa bank BUMN di Indonesia tuh emang punya venture capitalnya juga gitu. Kayak misalkan kalau BNI itu ada sekarang punya BNI Ventures, yang direkturnya itu kan Niko Wijaya kalau kalian tahu. Jadi emang trennya tuh kesana sih sebenarnya. Karena mungkin gak tau ya, tapi kalau gue melihatnya emang ini tuh merupakan salah satu peluang yang gede banget gitu. Dan sebenarnya kan dari bank-bank di Indonesia emang mereka cukup banyak megang uang juga. Dan ya untuk mutar uangnya dengan lebih banyak lagi, misalnya bisa mutar lebih cepat dan lain-lainnya sebagainya, ya mereka bikin ini gitu sebagai salah satu alternatifnya. Oke. Berarti emang dari
si venture capital ini udah menarik banget ya, mulai dari orang-orang yang di level tinggi, mulai dari sistem dari orang yang di perusahaan atau mungkin dari investor, bahkan sampai perbankan itu pun belum join. Tadi dari si BNI tadi kalau salah ya. Iya. Nah terus kalau venture capital ini sih ada ini nggak sih sebenarnya peluang mata tangannya tuh di industri agribisnis itu apa aja ya? Oke. Sebenarnya kalau yang gue lihat tantangan itu cukup banyak ya. Tapi ya peluangnya tentu ada juga. Karena kalau lu bahas peluang nih kayak di beberapa tahun ke depan tentu udah bukan rahasia lagi. Jumlah manusia di planet ini tuh bakal terus nambah. Bahkan yang angkanya akan terus nambah entah sampai 8-10 miliar dalam beberapa tahun ke depan gitu. Dan yang mereka tentu butuh makanan dong, selalu. Nah, jadi tentu kalau lu tanya apakah peluangnya ada, ya tentu bakal ada banget. Cuman emang dalam nyampe ke sananya tantangannya juga banyak. Emang kayak misalkan kalau di Indonesia sendiri yang gue lihat yang cukup kentara banget tuh kelihatannya adalah mungkin amat disayangkan gitu ya, emang cukup banyak petani yang belum bisa dapat akses ke sana juga gitu. Karena emang sifatnya yang agak beda kan ya, karena venture capital ini dia invest ke idenya dan ke orang-orangnya, sedangkan kalau petani mungkin ya karena mereka bentuknya agak konvensional dan apa ya, enggak berbasis pada solusi yang emang baru dan berat banget, jadi ya itu jadi salah satu tantangannya juga. Terus menurut gua yang cukup kerasa juga ya jumlah petaninya itu yang makin tahun ke tahun turun terus kan jumlahnya. Dan selain dia turun, dia juga ada perbandingannya gitu, kayak dari umur sekian ke sekian ke sekian ya kan. Dan biasanya yang paling banyak tuh bukan di umur yang muda-muda ini sih, yang untuk berpeluang ngasih ide barunya, yang berpeluang untuk ngasih gebrakan itu ya jadi berkurang sih. Itu menurut gua cukup sangat berpengaruh juga. Ya, dari tantangan dan juga peluang, ya masih kalau ngomongin dari peluang jelas ya ini peluangnya sangat besar banget karena dari masing-masing investor di sana itu kalau kata sama ide kita otomatis kalau dari kita sendiri idenya udah sangat brilian gitu ya, itu udah bisa masuk banget. Apalagi tadi Desi bilang nggak cuma bisa masuk di awal, di tengah maupun di akhir pas ekspansi pun juga bisa. Cuman kalau kondisi sekarang dengan mungkin dari kondisi petani-petani sekarang yang masih pada konvensional mungkin emang masih agak susah ke sana. Cuman untuk kedepannya saya rasa itu bisa banget sih, bisa gitu. Apalagi kan udah mulai regenerasi juga kan dari anak-anaknya yang mulai. Bahkan sebenarnya kalau mau dicari contoh kan ada juga gitu yang sangat-sangat berhasil. Kalau gue pribadi cukup terkesima gitu ya dengan kalau kalian pernah dengar fishery, itu kan keren banget. Kayak sebenarnya beberapa bulan yang lalu kan CEO-nya dan sekaligus founder ya Pak Huzaifah, dia tuh sempat diundang ke Nasdaq gitu, US buat misi acaranya gitu, kayak jadi speaker, jadi di interview gitu. Dan dia kebetulan emang jadi orang pertama Indonesia yang datang sana. Dan sebenarnya selain itu pun menurut gua value-nya dari mereka tuh emang nyiriin banget, itu tuh sangat luar biasa lah. Kayak ya lu bayangin aja, sebenarnya emang terkesan sederhana gitu ya, kayak ibaratnya dulunya mungkin peternak ikan ini tuh ya ngasih makan itu masing-masing sendiri, kayak ada pekerjaannya buat ngasih pakan, dia lari ke kolam yang beda, ikan yang beda. Terus ya sebenarnya jawaban singkatnya ya dia bikin otomasinya gitu, jadi ya lu gak perlu lagi pergi ke kolam, ya lu tinggal kasih HP aja, kayak ibaratnya ini udah waktunya nih, ini udah lapar ikannya ya tinggal lu kasih namanya gitu. Menurut gua luar biasa banget sih impactnya ke bukan hanya untuk perusahaannya ya, tapi menurut gua impactnya ke masyarakat pun itu sangat bagus sih. Bahkan kalau nggak salah tuh di Nasdaq itu si bapaknya tuh bilang juga kayak Fisher ini tuh dia juga lagi expanding gitu ke India, dan itu menurut gua sangat keren sih. Jadi sebenarnya emang mungkin tantangannya tuh tetap ada gitu ya, tapi menurut gua ya tantangan tuh bukan hal yang bikin startup atau mungkin orang-orang yang siapa tahu menonton dan tertarik untuk bisnis tuh jadi takut gitu ya, karena menurut gua kalau dicari contohnya yang sukses pun banyak. Oke, kalau ngomongin peluang sih dari saya pribadi yang nanggepinnya kayak apalagi soal suatu bisnis ya, suatu hal baru gak cuma bisnis doang, udah pasti ada tantangannya dong. Terus kita sebagai anak ekonomi pasti kenal banget sama hubungan suatu kalimat yang berkata high risk high return, gitu. Jadi tantangannya gede tapi return juga pasti bakal gede banget kita kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih masih yang belum tahu tentang venture capital, kurang lebih kayak gitu lah ya. Venture capital itu dari sistem permodalan
yang bisa bantu kayak sistemnya tuh kayak investasi dari investor-investor luar sana yang tertarik sama ide kita. Jadi kita bisa diinvest sama mereka kayak gitu. Nah, untuk buat teman-teman yang di sini kesusahan di permodalan di awal atau mungkin pengen ekspansi atau pengen sekedar pengembangan biasa aja, itu bisa. Jadi nggak benar-benar yang di awal doang. Yang bisa tadi dia bilang, meskipun teman tantangannya berat, tantangannya banyak, saingan juga banyak, tapi investor itu juga banyak. Tapi kalau akan ide kita emang brilian dan memadai dan juga tadi masuk ke apa strategi-strategi yang didalam oleh Opik, saya rasa bisa banget nih venture capital untuk bantu teman-teman semua. Kayak gitu. Mungkin untuk podcast kita segini dulu aja untuk membahas terkait apa itu venture capital. Kami di sini dari kelompok dari podcast Selam pamit. Sekian dan terima kasih. Dadah.